Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiana dengan NIM DF1903029, program studi D3 Farmasi Stikes Bakti Pertiwi Luwu Raya Palopo. Di video ini saya akan membahas tentang tugas ketiga yang diberikan oleh Bu Dian Furqani Hamdan selaku dosen biostatistik pada semester 5 ini. Jadi, tugasnya yaitu menentukan jenis data apa yang digunakan pada jurnal penelitian yang sebelumnya diambil pada tugas 1 dan tugas kedua serta ditentukan hipotesisnya. Kemudian, jika sudah menentukan jenis data yang digunakan, berikan alasannya mengapa menggunakan data tersebut. Nah, baiklah, sebelum saya membahas tugas ketiga ini, saya akan sedikit menyinggung tentang tugas saya sebelumnya karena sangat berkaitan dengan tugas kali ini. Jadi, pada tugas 1 dan 2 kita ditugaskan untuk mencari referensi jurnal penelitian, kemudian memberikan alasan apabila kita melakukan penelitian yang sama, apakah juga akan menggunakan sampel yang sama persis dengan jurnal referensi kita atau berbeda. Dan dilanjut pada tugas kedua yaitu menentukan jenis hipotesis yang digunakan. Pada tugas itu, saya mengambil jurnal dengan metode eksperimen, yaitu uji efektivitas ekstrak etanol daun jeruk nipis terhadap penyembuhan luka sayat kelinci oleh Murianto, Wirasti, dan Slamet. Nah, pada penelitian ini, si penulis mengambil data hasil berupa diameter pengecilan luka sayat, kemudian dianalisis secara statistika menggunakan metode ANOVA dan dilanjutkan dengan uji Tukey. Nah, berikut hasil-hasil penelitiannya. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui homogenitas data. Data ini memiliki varians yang sama karena nilai signifikannya di atas 0,05. Uji Levin menunjukkan nilai signifikan 0,720 sehingga data memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada uji one-way ANOVA. Selanjutnya, uji one-way ANOVA digunakan untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan antara perlakuan. Hasil pengukuran panjang luka sayat pada punggung kelinci menunjukkan bahwa terdapat perbedaan bermakna antara perlakuan dengan nilai signifikan 0,000 yang berarti nilai signifikan kurang dari 0,05. Kemudian untuk mengetahui letak perbedaan antara perlakuan dilakukan uji Tukey. Berdasarkan hasil dari analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat penciutan luka sayat pada punggung kelinci dengan konsentrasi 80% setelah diberikan ekstrak etanol daun jeruk nipis secara topikal. Dari ketiga konsentrasi tersebut, dosis yang paling efektif dalam penurunan luka sayat pada punggung kelinci yaitu pada konsentrasi 80% dan 40%. Karena pada konsentrasi tersebut memiliki efektivitas yang sama dengan kontrol positif, tidak ada perbedaan antara kedua dibandingkan dengan dosis yang lainnya. Selain itu juga terdapat perbedaan yang bermakna dengan kontrol negatif, sehingga data tersebut menunjukkan bahwa pada konsentrasi 80% dan 40% dapat mempercepat dalam penurunan diameter luka sayat pada punggung kelinci. Jadi, setelah melihat data tersebut, jika saya melakukan penelitian yang serupa, sampel yang saya gunakan pun akan sama. Mengapa? Karena daun jeruk nipis ini merupakan jenis tumbuhan perdu yang sangat mudah ditemukan di Indonesia, utamanya di sekitaran rumah. Nah, selain itu, setelah diteliti, ternyata daun jeruk nipis ini memiliki kandungan flavonoid, glikosida, saponin, dan tanin. Nah, karena turunan senyawa tanin ini yang terkandung dalam daun jeruk nipis inilah merupakan proantosianin, zat yang berkhasiat sebagai antibakteri dan pengering luka, sehingga ampuh dalam penyembuhan luka luar. Nah, sehingga pada tugas kedua saya, hipotesisnya yaitu hipotesis alternatif atau umumnya kita kenal dengan hipotesis alfa. Nah, bingung dengan hipotesis alfa? Baik, berikut sedikit penjelasannya.
Menurut Sigmund, hipotesis adalah proposi atau dugaan yang belum terbukti. Hipotesis statistik dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis alternatif atau alfa dan hipotesis nol. Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang menyatakan perbedaan satu variabel dengan variabel lainnya atau adanya hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Sedangkan hipotesis nol kebalikan dari hipotesis alternatif, yaitu tidak ada hubungan antar variabel. Hipotesis ini juga digunakan untuk menyatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh antar variabel. Nah, sampailah kita pada tugas yang ketiga, yaitu jenis data apa yang digunakan dan mengapa data tersebut. Nah, sedikit penjelasan bahwa data merupakan kumpulan dari fakta maupun pernyataan yang dapat memberikan suatu informasi. Menurut sifatnya, data terbagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merujuk pada data-data berupa angka atau bilangan. Jenis data ini dapat diukur besar, kecil, atau jumlahnya, serta cenderung bersifat lebih objektif, yang berarti dapat ditafsirkan sama oleh setiap orang. Contoh yang termasuk pada data kuantitatif adalah suhu, berat badan, tinggi badan, usia, nilai pencapaian, jumlah penghasilan, dan lain sebagainya. Pengolahan pada jenis data ini pun dilakukan dengan menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Sedangkan data kualitatif merujuk pada data berupa kata-kata yang berhubungan dengan karakteristik dalam bentuk sifat atau bukan angka. Nah, jenis data ini tidak dapat diukur besar kecilnya dan biasanya diperoleh melalui kegiatan seperti wawancara, pengamatan, diskusi, analisis isi dan lain sebagainya. Jenis data ini umumnya disampaikan melalui penjabaran kata secara deskriptif. Nah, sedangkan berdasarkan macamnya, data dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data ini bersifat kuantitatif. Nah, di mana data diskrit merupakan data hasil menghitung bilangan bulat atau dapat disebut juga data cacahan, biasanya berskala nominal. Sedangkan data kontinu yaitu data hasil mengukur atau dapat berbentuk pecahan berskala ordinal, interval, dan rasio. Jadi, setelah melihat hasil-hasil pada tabel diketahui bahwa jenis data yang digunakan pada jurnal penelitian eksperimen uji efektivitas ekstrak etanol daun jeruk nipis terhadap penyembuhan luka sayat kelinci yaitu menggunakan data kontinu, karena hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil pengukuran dalam bentuk pecahan. Nah, itulah sedikit penjelasan saya mengenai tugas ketiga mata kuliah biostatistik ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.